Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Waidati Nur Rohmah MPDI dan Saudara Ramlana, kita buka acara komprehensif atas nama Bu Ramlana dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu Ramlana presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Profesor Winarno dan Ibu dosen Wahida. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan modul ajar pendidikan agama Islam tentang mengenal hukum bacaan Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah dalam surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64. Nama penyusun Ramlana SPDI, Institusi UPTD SMP Negeri 1 Baru, tahun penyusunan 2024, jenjang sekolah SMP, fase D dan kelas 7, alokasi waktu 2 kali 40 menit. Adapun kompetensi awal, 1. Peserta didik mampu membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid. 2. Peserta didik mampu mempraktikkan hukum bacaan Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah. Adapun profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. 1. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Kreatif. 5. Bergotong royong. 6. Berkebinekaan global. Kedua, profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang ingin dicapai adalah ta'adub atau berkeadaban, kutka atau keteladanan, tawasun atau berimbang. Sarana prasarana. 1. Buku pendidikan agama Islam kelas 7 kurikulum merdeka. 2. Laptop. 3. LCD proyektor. 4. Materi sumber belajar tentang Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Surah An-Nahl ayat 64. 5. Mushaf Al-Quran. 6. Papan tulis dan spidol. Target peserta didik reguler. Model pembelajaran PBL. Adapun kegiatan pendahuluan. Kegiatan inti. A. Tujuan pembelajaran. 1. Membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Surah An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid khususnya hukum bacaan Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah. 2. Menghafal Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Surah An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah tajwid. 3. Menjelaskan kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Surah An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. B. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik menunjukkan kemampuan membaca Surah An-Nisa ayat 59 dan Surah An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah tajwid. 2. Peserta didik menunjukkan perbedaan antara hukum bacaan Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah. 3. Peserta didik menunjukkan kemampuan menghafal Surah An-Nisa ayat 59 dan Surah An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid dengan benar. 4. Peserta didik menunjukkan kemampuan menjelaskan kandungan Surah An-Nisa ayat 59 dan Surah An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. C. Pemahaman bermakna. Peserta didik dapat memberikan penghayatan dalam kegiatan membaca Surah An-Nisa ayat 59 dan Surah An-Nahl ayat 64. Peserta didik pun dapat mengenal hukum bacaan tajwid Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah dan menerapkannya dalam membaca ayat Al-Quran. Hal tersebut ditujukan sebagai upaya agar mampu membaca Al-Quran dengan tartil. D. Pertanyaan pemantik. 1. Apakah kamu sudah lancar ketika membaca Al-Quran? 2. Mengapa seorang muslim harus mempelajari hukum bacaan tajwid? 3. Apa yang kamu ketahui tentang hukum bacaan tajwid Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah? Kegiatan pembelajaran atau mencerminkan penerapan pendekatan PBL. Kegiatan pendahuluan.
1. Guru memberi salam kepada peserta didik. 2. Peserta didik merespon dalam salam dari guru. 3. Guru menyapa para peserta didik, membuka pembelajaran dan melakukan doa bersama. 4. Guru mengecek kehadiran peserta didik satu persatu. 5. Guru memberikan kalimat motivasi kepada peserta didik. 6. Guru memberikan penjelasan kepada peserta didik terkait dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 7. Soal pemantik. 8. Membangun semangat atau ice breaking. Kegiatan inti. Langkah 1. Orientasi peserta didik kepada masalah. 1. Peserta didik diminta untuk membuka mushaf Al-Quran dan mengamati dengan seksama surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64. Peserta didik dapat membuka buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti 1 untuk SMP atau MTS kelas 7 yang berisi bacaan surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64. Langkah kedua, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. 1. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64. 2. Perwakilan 2 orang peserta didik membaca surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64 dengan suara lantang. 3. Guru mengoreksi bacaan surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64 perwakilan peserta didik sesuai dengan mahraj huruf dan hukum bacaan tajwid. 4. Guru memberi contoh surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64 yang baik dan benar. 5. Peserta didik dituntun untuk mengikuti contoh bacaan guru terkait surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64. Langkah ketiga, membimbing penyelidikan mandiri kelompok. Peserta didik diarahkan untuk membaca pengayaan info dalam buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMP atau MTS kelas 7 terkait hukum bacaan Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah. Guru menjelaskan tentang pengertian hukum bacaan Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah. Guru mencontohkan cara membaca hukum bacaan tajwid Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah. Satu persatu peserta didik membaca surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64 sesuai dengan kaidah hukum tajwid yang telah dipelajari. Guru memperhatikan bacaan setiap peserta didik dengan seksama. Langkah keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil kerja. Peserta didik dibimbing untuk melakukan kegiatan kelompok dengan mengerjakan rubrik kegiatan kelompok yang terkait dengan hukum bacaan Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah. Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi kelompok kepada guru untuk diberi penilaian. Peserta didik dipersilahkan untuk bertanya kepada guru terkait bacaan surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64 yang terkait dengan materi hukum bacaan tajwid Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah yang belum dikuasai. Langkah kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru memberikan umpan balik dari hasil kerja peserta didik untuk menguatkan pemahaman peserta didik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Bapak dosen dan kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti ujian komprehensif
UIN Salatiga. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.